Yang baru yang disebut dengan al-mukhalafatu lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Makhluk apakah dia disebut dengan Allah? Bukan, tetap dia makhluk, tetapi tiada lain adalah dia adalah ciptaan Allah. Ya kemarin jalan-jalan kemana tuh ya? Kemana kemarin? Kemana? Purwakarta. Beli labu. Kemudian besoknya lagi jalan-jalan makan pecak gitu kan, sama Cipedak. Nah, gitu. Kalau ketika kita lihat tuh pemandangan yang indah, nyebutnya Allah, subhanallah. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, beliau apa? Bisyakal, orang yang dia ditandanya mendapatkan ma'rifat kepada Allah tuh, bentuk lihat dia gunung yang bagus, sungai indah dan sebagainya, pemandangan yang indah, anugerah dari Allah, dia nyebutin subhanallah, dia nyebutin alhamdulillah, tiada lain adalah di dalam hatinya terdapat nilai ma'rifat kepada Allah. Apa ma'rifat kepada Allah? Pengenalan dia bahwa dirinya tiada lain adalah makhluk Allah, dan menciptakan alam semesta ini tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala, wujudnya Allah. Masya Allah. Kemudian dikatakan wa tahliyati bi zikrillah, dan melatih daripada hal tersebut, menghiasinya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, Sayyidil Faqih Muqaddam, setiap hari itu 25.000 nyebut la ilaha illallah. Kemudian istighfarnya 25.000, salawatnya 25.000 dan sebagainya. Kalau kata Guru Zaini bilang, orang yang dia pengen mendapatkan pancaran cahaya tuh dari Allah dan dari Rasulullah, dia wiridin daripada salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Sehari berapa? 10.000. Kapan istiqomahnya? 2 tahun. Bisa? Ya kita kan puyang juga nih. Ya, udah 1.000 aja dulu. Allahumma salli ala sayyidina nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Kalau nggak bisa baca sallallahu ala Muhammad. Udah salawat Jibril. Udah gitu aja. Salawat Jibril sehari 1.000. Ya, tadi itu saya berpikir, saya ketika dalam kita Mahalul Qiyam, apa yang terlintas di dalam hati. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat yang berada di sini dan para jamaah daripada yang ada di sini. Kabulkanlah ya Allah hajat-hajat mereka. Ya Allah, Engkau mengetahui di antara jamaah ini adalah nama-nama yang ia bersalawat. Yang Rasulullah katakan, siapa orang yang bersalawat di malam Jumat fulan bin fulan, maka aku terima salawatnya dan aku kembalikan kepada orang tersebut. Artinya kira-kira Rasulullah tuh kenal gak sama kita? Kenal. Di malam Jumat nih, makanya alhamdulillah nih wadah manifestasi kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Di Darul Islah, di ta'lim kita, majlis tawasul, segala macam, jangan yang namanya sampai kita tiada lain adalah apa? Setiap malam Jumatnya jauh daripada Rasulullah. Karena Rasulullah katakan setiap malam Jumat, kata Rasulullah, siapa orang bersolawat di malam Jumat dan aku tahu tuh fulan. Kalau fulan disebut misalnya siapa? Fahad di sini. Bukan nama orangnya doang, bin fulan, dan Rasulullah mengetahui itu anak siapa, kan begitu. Samsul bin siapa, Pak Imam bin siapa, Rasulullah mengetahui seperti itu. Itu magnet yang kenceng gitu bagi untuk siapa? Hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan fazaharu li anna khasul qasim ma yamkinu al-wusul ilai bi ta'lim. Enggak mungkin orang tuh sampai itu derajat yang tadi. Pengen dikenal Allah, pengen hatinya itu merasa dipandang Allah, bersama Allah, kan begitu. Dia nggak bakalan sampai itu kecuali dengan apa? Dengan dia belajar. Kemudian dengan apa? Dengan bizauqi wal hal, dengan kerinduan keadaan dia sama Allah kayak gimana, gitu. Kerinduan kita sama Allah tuh sesuatu yang mau nggak mau adalah, kalau orang kata lebay, hari ini kata lebay. Kerinduan kita sama Rasulullah, kita menangis kepada Rasul, dikata lebay, hari ini dikata lebay. Tapi tiada lain adalah perasaan yang dalam, dan memang tiada lain adalah Allah tempat kita menaruh harapan. Allah tempat menaruh kita curhat sama Allah, kan begitu. Kita kan kadang-kadang curhatnya sama manusia, sama makhluk, kayak begitu. Solusi kita tuh ya udah sama makhluk jangan begitu. Tapi ketika Allah memberikan sesuatu solusi dan kita meminta kepada Allah, solusi Allah lebih besar dibandingkan dengan solusinya para makhluk. Maka kata Imam Ghazali, tiada lain adalah taruhlah perasaan kerinduanmu kepada Allah. Wa tabadduli as-sifah,
Kemudian tiada lain adalah sifatnya seperti apa. Wa kam min farqi an yata'amal hadda sihati wa hadda asbabihi wa syurutika wa baina yakuna sulhan wa syab'an wa taibu fi halil mardi bi'arifu hadda sihati wa asbabiha. Begitu banyak orang yang keliru ketika dia sesuatu hal yang ingin menyampaikan pada suatu tujuannya, ingin sampai pada tujuan, akhirnya gak sampai. Tetapi tiada lain adalah seorang dokter. Dia mengetahui daripada salah satu diagnosa berkenaan dengan para pasiennya. Tapi dia hanya cuma sebatas sekedar apa? Sebagai orang yang mausulnya doang, sebagai perantaranya doang. Tetapi hakikatnya tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah. Kalau perantara manusia betul. Tawasul kita sama orang berperantara betul. Karena kita manusia, tiada lain adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, diri sendiri. Tetapi tiada lain pada hakikatnya tersebut, ketika hal-hal yang terjadi, tiada lain adalah tentu tahu mana harus kemana kita, kepada dokter. Kita pada penyakit fisik, tiada lain adalah kepada dokter kita 24 jam dan segala macam. Tetapi kita memiliki salah satu penyakit hati di dalam diri kita, kepada siapa? Kita harus mengadu, harus kepada seorang yang kita percaya, dia sebagai guru kita. Maka orang tersebut yang mengarahkan kita kepada hal-hal kebaikan, memberikan kita motivasi, memberikan kita perubahan, dia tiada lain adalah disebut dengan mursyid kita. Apa mursyid? Orang yang memberikan jalan petunjuk kepada kita. Kalau kita nggak punya mursyid, kalau kita nggak punya yang namanya guru spiritual, mau kepada siapa? Tiada lain adalah, kata seorang ulama, kafa li talabil ilmi, cukuplah bagi orang yang menuntut ilmu, man usmuhu usnida, yaitu namanya disandarkan kepada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar dalam ilmu syariat disebut dengan ilmu sanad. Siapa mereka? Mereka adalah para murabbi, para syekh kita, baik dalam ilmu ataupun hadis ataupun dakwah dan sebagainya. Tetapi perlu yang namanya mursyid. Apa itu mursyid? Orang yang menghantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mursyid sejati yang mengantarkan kita mengenal kepada Allah, menjauhi larangan Allah, takut kepada Allah, dan dihantarkan kita menuju Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahwasanya famaza yaqul qailuna fi tariqa taharatuha wa ya awal syurita tadkhirul qalbi bi kulliyati amman siwallah. Pertama, tiada lain adalah kita harus memperhatikan, mensucikan hati kita. Ya, kita pernah khatamkan daripada kitab Bidayatul Hidayah di sini. Sebagaimana dahulu amalan-amalan seseorang akhirnya itu tidak memiliki apa-apa melainkan daripada hanya kesengsaraan kepada orang tersebut. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak menjaga hatinya, orang-orang yang tidak menjaga lisannya, dan orang-orang yang tiada lain adalah dia beribadah bukan karena Allah Ta'ala. Kemudian selain, yaitu harus kita mensucikan hati kita kecuali kepada Allah. Yang kedua, wa miftahuhal jari min hamajrat tahrimi minas shalah. Allah akan bukakan pengenalan di dalam dirinya dalam penghormatan di dalam salat. Apa maksudnya? Istighraq qalbil kulliyah bi zikrillah. Kemudian tiada lain adalah tenggelam di dalam hatinya secara menyeluruh. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah, dengan zikir kepada Allah. Kan udah kita bersihin hati kita tuh. Lisan kita bersihin, hati kita bersihin. Kemudian kita istighraq kepada Allah, meyakinkan diri kita kepada Allah. Apa di antara salah satunya? Tiada lain adalah yaitu memperhatikan di dalam sholat kita. Sholat secara hukum ataupun secara syariat, ilmu fikih ya tadi tuh, belajar di ilmu fikih, Al-Fatihahnya, tajwidnya, Al-Qur'annya. Masukin lagi kepada apa? Kepada ilmu mengetahui makna di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga ketika dia sholat, dia tenggelam di dalam hatinya. Kan kita kalau sholat Allahu Akbar, udah khawatir, udah kemana-mana tuh. Wah, kira-kira besok job di mana ya, kan begitu ya. Kira-kira besok ngecat gimana nih, gitu kan. Oh, besok ada orderan nih, Mas dah, kan begitu. Nah, kalau udah sholat tuh. Sholat apa? Memperhatikan apa yang kita baca dan mengetahui maknanya.
Kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam Risalatul Jami'ah dikatakan, orang yang sholat dari takbirnya sampai salam memperhatikan apa yang dia baca. Al-istighdar fil qalbi. Dia harus menghadirkan di dalam hatinya, paham. Ketika orang paham, tentu akan ada yang namanya dalil, ada yaitu bentuk kekhusyuan, bentuk yang namanya dia tawadhu, khudurul qalbi, khusyuk dan sebagainya. Kemudian dikatakan oleh yaitu Habib Umar bin Hafiz, wa hadza akhra bil isdafati ila ma yaqadu yaqulu tahta al-ikhtiyar wal qasm min awailiha wa hiya 'ala at-tagiji awwal at-tariq ma qabla zalika kadahzil lisalik ilaih. Dan ini tiada lain adalah awal-awal orang yang ingin menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa itu kata Ibnu Umar? Hatinya punya peranan. Hatinya diperhatiin. Baik di dalam ibadah kepada Allah ataupun di dalam hal keadaan apapun. Yang tadi disebut mau apa? Mau berdiri baca bismillah, mau makan baca bismillah, zikir pada Allah, bangun tidur ingat Allah, mau jalan ingat Allah, lagi kerja bawa mobil, bawa motor ingat Allah, segala macam dan sebagainya. Hal tersebut memang tiada lain adalah untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia ingin tiada lain melatih dan menata hatinya untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Halaman 25 dikatakan, wa qala al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Imam Haddad mengatakan, "Maza yaqul munkiruna fi man lahu qalbu zalim ala jamil muslimina wa qasdul maula al-karim." Dan tiada lain apa-apa, banyak orang yang mengingkari dan banyak orang yang tidak memiliki daripada hati yang selamat. Tentu orang yang selamat adalah orang yang memiliki hatinya tenang. Dan atas semuanya itu, begitu banyak orang menuju jalan Allah. Kemudian wa ya'taqidu fi nafsi bi annu 'abdun zamim. Dan haruslah orang yang tadi yang kita sebutkan di atas tadi, apa kata Imam Haddad? Tiada lain adalah meyakini di dalam dirinya sebagaimana orang tersebut adalah sebagai hamba abdun zamim. Apa abdun zamim? Hamba yang merasa rendah, hamba yang merasa kerdil, hamba yang merasa hina dina. Kalau kita sudah merasa dalam diri kita sebagai hamba Allah yang hina dina dan Allah adalah yang paling mulia, bahwasanya orang tersebut telah memahami posisi dirinya sebagai seorang hamba. Bagaimanapun keadaan seseorang, kita semuanya tiada lain adalah di sisi Allah adalah orang yang hina. Maka dengan demikian orang yang sudah menghinakan dirinya di hadapan Allah dan merasa miskin hanya butuh kepada Allah adalah orang-orang yang sudah diberikan cahaya ma'rifat yang dalam dirinya, yaitu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Haddad? Laula inayatu rabbi, kalau bukan karena pertolongan Allah. Nah, artinya apa? Kita sholat, kita datang kemari, apa karena kita diundang sama majelis tawasul? Apa karena Sulai bikin pamflet doang orang ada. Kusut juga nih. Ada. Oh ada, alhamdulillah ya Allah, afwan. Ya Masya Allah, lah naik ke atas lah ya. Ada. Alhamdulillah. Kira enggak ada kali. Nah, kemudian apa dikatakan? Ketika Allah memberikan fasilitas, ini kita datang kemari nih, ya kan? Apa karena kita diundang? Ini kalau kita bicara hakikat, berhakikatnya langsung begitu. Ya. Semuanya fasilitas perantara. Diundang, broadcast di grup segala macam, Instagram, semuanya perantara. Dan kalau kita sudah mengatakan saya bisa hadir kemari karena saya, top banget kita. Siapa kita begitu? Kemarin bolak-balik 3 kali. Ketarik berangkat ziarah Rasulullah. Apakah kemauan kita? Bukan. Wasilahnya orang lain. Tapi kalau Allah udah mengatakan tersebut dan kita mengatakan bukan punya kita, kalau kata Imam Ibnu Athaillah dikatakan minallah, pemberian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika apapun yang ada di dalam diri kita jangan kita akuin gitu. Oh kita bisa ini, jangan akuin, jangan ngakuin, jangan ngaku-ngaku gitu. Entar jadi setan, aku akhirnya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ya Allah, fasilitas, rezeki, kedudukan, pekerjaan dan sebagainya, apapun adalah minallah, pemberian dari Allah. Laula inayatur rabbi, kalau bukan pertolongan Tuhan, lakana batala dalul,
betul. Ini kita nih enak bisa puasa, bisa tahajud, bisa sholat. Kalau enggak hal tersebut, tentu tiada lain adalah semuanya batal, tertolak, dan boleh jadi kita adalah termasuk orang-orang yang diberikan kesesatan. Jadi hal tersebut mantap deh. Kalau kita nih enak nih bahas gini nih, hati itu semuanya nih. Wah Allah. Apalagi hal-hal tersebut merasakan seakan-akan tuh Allah ada di dalam diri, ada memandang di dalam diri kita. Kalau kita lagi bersolawat tadi itu, hadirkan hati kita dengan datangnya Rasulullah. Itu enak buat kayak gitu. Ya, jangankan hal tersebut yang jauh, ya kan, jauh di mata, dekat di hati. Hal tersebut memang adanya di dalam hati kita. Ketika sudah ada di dalam hati tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ada khawatir keadaan dunia, ya wajar, manusiawi, sunatullah. Tetapi tiada lain adalah ketika Allah berikan fasilitas ketenangan di dalam diri kita masing-masing. Apapun lika-liku dan dinamikanya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai solusinya. Allahu hasbi wa ghafa. Allah cukuplah, Allah hasbi, yang memberikan di dalam kecukupan di dalam diriku. Allah udah cukupin. Qul ma tasha' ya dzal fudul. Katakanlah hai sesuatu ya dzal fudul, orang-orang ya, ataupun ya dzal fudul, wahai Allah yang memiliki anugerah. Banyak begitu banyak kemuliaan yang ada di dalam diri seseorang. Tiada lain adalah kemuliaan tersebut adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian tanamkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan bermuhasabah, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Bangun dah malam-malam, jangan banyak-banyak, 2 rakaat aja, bangun ambil air wudu. Apain? Lihat Liga Champion ya. Lihat bola. Ambil wudu 2 rakaat, sholat taubat aja. Ataupun sholat tahajud, kan sama juga, tahajud taubat sama juga. Sholat yang dilakukan di malam hari disebut dengan tahajud atau qiyamul. Udah tuh sholat tahajud, sholat hajat. Udah nggak bisa baca doa apa-apaan, nyebut nama Allah aja udah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyebut istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyakan mana kira-kira persentasenya nih ya? Main HP kita, lihat Instagram, lihat status, ama kita bercinta dengan Allah ya. Kayaknya banyakan hal dunia kita, tapi ketika kita cuman hanya katakanlah setengah jam, 2 rakaat, kemudian dia bercinta dengan Allah, dia bertaqarrub kepada Allah, memberikan pernyataan di hadapan Allah, di mana orang tersebut mereka pada tidur, di mana orang-orang tetangga dan sebagainya mereka pada tidur, dia bercinta dengan Allah, dia mengambil air wudunya, dia meminta kepada Allah dengan menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku teraniaya, tiada Tuhan kecuali Allah dan tiada Tuhan kecuali-Mu. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk adalah orang-orang yang zalim. Ditambah lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku bertobat kepadamu taubatan nasuha. Ditambah lagi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yakin kita istiqomahkan hal-hal tersebut, maka di dalam kehidupan kita, hati kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita sebagai hamba-hambanya, dan Rasulullah SAW meridhoi kita sebagai umatnya. Dikumpulkan kita di dunia, dikumpulkan kita di alam roh, dikumpulkan kita di alam mahsyar, dikumpulkan kita bersama Rasulullah.